Miami 50 WP teman-teman ya. Jadi ini adalah insektisida berbahan ganda atau ready mix teman-teman ya. Jadi untuk mengendalikan wereng, kemudian juga ulat bor, kemudian penghisap daun itu tuntas sampai ke telur-telurnya untuk ular teman-teman. Dan ini juga punya sistem kerja yang sangat unik. Jadi ini penting sekali buat teman-teman. Yuk yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi untuk insektisida ini penting sekali teman-teman adalah biasanya kesulitan menangani ulat ya. Jadi ulat ini kadang kan telurnya ada, ulatnya mati, telur lagi, keluar lagi. Kapan selesainya gitu kan? Untuk tanaman jeruk misalnya ada hitam-hitamnya apa sekali kirim foto ulat rupanya teman-teman ya, penggorok daun. Kemudian juga ada penggorok di ulat bor ya, di cabai maupun di tomat gitu, itu juga ada. Kemudian ulat crop yang ada di kubis teman-teman. Nah ini teman-teman boleh pakai Miami 50 WP ini teman-teman ya. Jadi Miami 50 WP ini isinya adalah metomil 25%, kemudian imidacloripid juga 25%. Ini produk masih sama dari yang kemarin kayak jagoan teman-teman, yaitu Mahakam Agro. Enaknya Mahakam Agro kemarin saya selalu sebut adalah ready mix itu lebih baik daripada kita harus nyampur segala macam yang ujung-ujungnya adalah tidak bisa maksimal untuk mengendalikan hama maupun penyakitnya teman-teman ya. Jadi kita bahas bahan aktifnya yaitu metomil. Metomil ini adalah bahan aktif insektisida teman-teman untuk kontak lambung dan juga saraf teman-teman. Jadi dengan metomil diharapkan adalah dia begitu disemprotkan ada ulat, ada penghisap daun, wereng gitu, makan daunnya ini ikut kemakan bahan aktifnya, dia akan langsung kejang-kejang ya, sarafnya agak konslet gitu teman-teman. Jadi dia lemes, nanti akhirnya mati ya. Ini bekerja secara metomil ini golongan 1 dari karbamat teman-teman. Jadi kalau kita biasanya kan nggak mencampur. Nah enaknya kalau ready mix ini sudah dicampur dan pasti kompatibel, nggak ada antagonis di sini teman-teman ya, dengan imidacloripid. Imidacloripid ini adalah insektisida dengan cara kerja sistemik teman-teman. Jadi dia translaminir, nembus ke daun ya, ke jaringan tanaman. Nah terus itu keuntungannya apa? Yang pertama adalah walaupun ada pucuk baru yang belum kita semprot, kan biasa kalau trip, tungau itu ngentemnya pucuk teman-teman. Kalau kita semprotkan dengan bahan aktif imidacloripid ini, kita harapkan adalah di pucuk baru pun ada bahan aktif yang sudah ditranslokasi sama tanaman, ada imidacloripidnya, sehingga waktu dia ngisep itu dia pun ikut mati teman-teman ya. Jadi keunggulan ini kontak dan sistemik cara kerjanya, jadi saling melengkapi sehingga akan lebih maksimal teman-teman ya. Nah kemudian bentuknya WP, jadi dalam aplikasi teman-teman harus sering goncang ya, jangan telat goncang teman-teman, karena apa, WP pasti ngendap ya. Nah untuk Miami ini teman-teman, sebaiknya semua insek maupun fungi dan pupuk daun kita gunakan perekat teman-teman. Itu untuk memaksimalkan apabila nanti hujan ya kan, belum sempat diserap, tapi kalau kita ada perekatnya, ada peratanya, berarti semuanya itu sudah terlindungi oleh insek maupun fungi yang kita sebarkan. Nah ini boleh nggak teman-teman dicampur dengan yang lain? Ini boleh dicampur dengan 1 perekat, 2 fungisida, yang ketiga adalah pupuk daun ya. Ini bahan aktifnya kan untuk hamanya sudah sip teman-teman, jadi tidak perlu lagi mencampur insektisida lain lagi. Ini udah cukup karena cara kerja sistemik dan kontak ya. Nah ini kita uji dulu teman-teman gimana hasilnya. Dosisnya teman-teman sesuai kemasan aja ya, kita sebaiknya ngikutin kemasan teman-teman. Jadi nanti semuanya itu baik, karena kalau insektisida dan fungi jangan dikurangi ya, sesuaikan aja, mereka sudah riset ini semua. Jadi ini 1,5 gram per liter, ini 1 liter, ini 1,5 teman-teman ya. Jadi sebelum ini kita campur, kita cek dulu pH-nya berapa. Ya, jadi ini pH-nya 6,9. Oke. Kita masukkan ini. Ya, ini 1,5 gram. Ini WP teman-teman, ingat dalam aplikasi selalu diguncang tank semprotnya ya, supaya tidak mengendap bahan aktifnya. Nanti sayang, ada yang tipis, ada yang tebal. Jadi pH awal tadi
6,9 ini jadi menurunkan pH sedikit sekali ya. Jadi tidak mempengaruhi pH sumber air kita, teman-teman. Jadi untuk penggunaannya sebaiknya adalah menambahkan pH down supaya ini bisa efektif adalah di 4,5 atau di 5 maksimal skala pH, teman-teman. Sehingga bahan aktif ini bisa lebih lama bertahan di daun dan sempat diserap oleh tanaman ataupun oleh hama yang ada di situ, teman-teman. Jadi untuk aplikasinya sebaiknya kita adalah tetapkan air bakunya itu air untuk nyemprot pastiin adalah maksimal 5, teman-teman. Dengan pH 5 itu maka nanti umur larutan kita akan lebih lama ya, maksimal 5. Syukur-syukur teman-teman bisa turunkan sampai 4,5 larutan yang siap disemprotkan. Jadi nanti lebih lama di daun, lebih maksimal diserap tanaman. Kalaupun ada hama di situ, dia langsung kena, langsung makan itu dan dia akan mati. Ya, itu harapannya. Oke, teman-teman ya, terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.